Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Hari ini Minggu tanggal 20 September 2020. Apa kabar semuanya? Kami semua berharap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada hari ini tetap dalam keadaan sehat, kuat, sukacita, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan jangan lupa siapkan persembahannya ya anak-anak. Ikuti terus ibadahnya dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Buat anak-anak sekolah minggu semua, kita mau berdoa, menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami masih boleh Tuhan beribadah bersama-sama walaupun Tuhan masih dalam masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan kami boleh tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah online ini bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga keluarga kami di rumah. Berikanlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami agar kami boleh layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata. Harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki
untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jalan terjaya Yesus, dan tutanya setiap hari. Jalan terjaya Yesus, serta Yesus namanya. Dan dalam duka dan dalam buka, jalan sertanya. dan setiap hari. Jalan terjaya Yesus, namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat pujian kita dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Silakan lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau tahu ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami, sehingga kami mampu mendengar dan mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni kami supaya kami layak datang di hadapan-Mu. Di dalam dan melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13.
Tema kita pada minggu ini adalah alat informasi. Nah, kakak akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah juga boleh silakan buka Alkitabnya dan ikuti dalam hati masing-masing. Baiklah, kita akan membacanya. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu di bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kisah dari Nats yang kita baca hari ini adalah kisah yang terjadi dalam bahtera Nuh, yaitu kisah yang menimpa keluarga Nuh pada saat itu. Oleh sebab itu, kakak mau memberikan atau menampilkan sebuah video, yaitu cerita tentang Nuh. Maka adik-adik di rumah semuanya, silahkan mari kita sama-sama menyaksikan dengan sikap yang sopan dan pahamilah video berikut ini. Oke, selamat menyaksikan. Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik semua sudah menyaksikan video tentang Nuh yang ada dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu alat informasi. Di dalam cerita Nuh tadi, Nuh setelah air bah itu mulai reda, maka dari bahtera Nuh menerbangkan seekor burung merpati untuk melihat keadaan di bumi, apakah bumi sudah kering atau tidak. 7 hari ia menunggu, ia menerbangkan merpati tadi, tetapi merpati itu kembali, itu berarti bahwa bumi masih basah.
Sehingga merpati tadi kembali ke Bahtera, kembali kepada Nuh karena tidak ada tumpuan kaki untuk seekor merpati tadi di dalam bumi karena bumi masih basah. Nah, setelah itu Nuh menunggu 7 hari lagi. Maka diterbangkannya kembali merpati itu sehingga merpati itu kembali dan membawa sehelai tangkai yaitu daun zaitun yang segar. Ini berarti bumi mulai sudah kering dan sudah mulai menumbuhkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau benih yang baru. Nah, ditunggu selama 7 hari lagi. Setelah itu diterbangkannya lagi merpati itu dan akhirnya merpati itu tidak kembali. Ini berarti adik-adik di rumah pada zaman dahulu alat informasi atau alat penyampaian pesan itu dilakukan atau dibuat melalui seekor burung merpati seperti yang dilakukan oleh Nuh. Namun pada saat zaman sekarang sudah modern ya, tentu adik-adik tahu apa saja ya Kak alat informasi atau alat penyampaian pesan. Siapa yang tahu ayo? Nah, betul sekali. Alat penyampaian pesan di zaman sekarang itu sudah banyak adik-adik. Boleh saja melalui koran, televisi, dan yang paling sering atau yang mungkin sudah kalian miliki adalah gadget atau yang namanya handphone. Nah, melalui alat-alat inilah kita menyampaikan pesan. Contoh nih, jika orang tua jauh atau sedang bekerja, nah kalian ada butuh sesuatu, maka melalui handphone kita bisa berbicara langsung atau bahkan video call dengan ibu kita dan kita menyampaikan pesan kepada ibu kita. Nah, jadi pembelajaran apa ya yang harus kita pahami dari tema kita kali ini, yaitu ketika kita sudah menggunakan penyampaian pesan atau alat untuk menyampaikan pesan ini, maka pergunakanlah itu dengan baik. Pergunakanlah itu sesuai dengan fungsinya. Nah, adik-adik jika mempunyai handphone atau sudah memiliki handphone ataupun yang belum, ini terkhusus bagi yang sudah memiliki handphone, maka pergunakanlah handphone itu sesuai dengan gunanya, yaitu untuk menyampaikan pesan yang baik kepada orang tua, kepada kakak, dan kepada teman. Jangan disalahgunakan ya, karena HP yang kalian miliki itu berfungsi untuk menyampaikan pesan, baiklah melalui video call, voice atau suara dan lain sebagainya. Bukan untuk bermain game sepanjang hari. Itu sangat tidak baik. Bagi adik-adik di rumah yang mungkin mempergunakan HP-nya untuk main game terus hingga lupa untuk kegiatan yang lainnya, maka mulai dari sekarang harus ditinggalkan. Oke? Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Semoga kita dikuatkan mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat adik-adik di rumah. Oke, kita tutup firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, alat informasi yang sudah ada di zaman yang canggih saat ini, bantulah kami adik-adik sekolah minggu untuk mempergunakannya sesuai dengan keperluan dan bukan untuk membuang-buang waktu kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Lindungilah seluruh adik-adik kami yang ada di rumah, berikan mereka selalu semangat serta kesehatan yang daripada-Mu. Inilah kehidupan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi,
Yate tu pama upamu na ipata. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita ambil sikap yang baik. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagani. Asada ugunami, asetorangani. Senggoy dalam nami, salah karena dosa. Doham hasomanami, torang ageruja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.